Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita servis TV Cina ini teman-teman. TV Cina merek Toshiba dengan kerusakan eh, standby dan berkedip-kedip ya lampu indikatornya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan. Sebentar. Kita matikan lampu kamera. Nah, itu berkedip-kedip lampu indikator TV-nya, dan sempat kita ukur tadi tegangan di bagian sekundernya juga berdenyut ya, turun naik. Nah, jadi apa penyebab dari kerusakan seperti ini? Untuk itu, buat teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan kemana-mana, ikutin dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, terlebih dahulu prop hitam kita selipkan di ground untuk pengukurannya. Kita akan ukur ini ya. Kita nyalakan TV-nya. Prop merah kita akan tempelkan di bagian sekundernya. Nah, seperti itu ya. Lampu indikatornya berkedip-kedip. Kita gunakan skala 250 volt untuk pengukuran tegangan B+. Nih, tegangan B+ nya hanya sekitar 50-an volt teman-teman, dan berdenyut-denyut ya, sesuai dengan kedipan lampu indikatornya. Kemudian kita turunkan ke skala 50 volt DC untuk mengukur tegangan vertikal. Nah, perhatikan, terukur hanya sekitar belasan volt, yang normalnya 24 volt ya kalau vertikal ya. Ini dia di dekat IC vertikalnya. Kemudian tegangan 12 volt, terukur hanya sekitar 5 volt ya, berkedut-kedut atau berdenyut ya. Dan juga tegangan audio. Nah, perhatikan, sama, normal sekitar 15 sampai 19 volt, ini hanya terukur sekitar 8 voltan ya, dan berdenyut-denyut. Nah, jadi area sekundernya semua berdenyut semua teman-teman. Nah, seperti itu kerusakannya. Ini kita akan open coba kaki pin B+ playback untuk mengetahui apakah setelah kita open tegangan tetap sama atau tidak ya. Ini kita open terlebih dahulu. Nah, jadi sudah kita open ini kaki pin B+ playbacknya untuk mengetahui apakah di jalur B+ nya ini ada masalah atau enggak ya. Bisa jadi playback atau mungkin transistor horizontalnya rusak. Kita open terlebih dahulu seperti ini, dan kita nyalakan lampu indikator. Sepertinya tetap sama teman-teman, masih berkedip-kedip ya. Artinya di jalur B+ sampai ke horizontal kemungkinan sih nggak ada masalah. Kita akan ukur tegangan B+ nya. Nah, kelihatan ya, masih berdenyut dan tegangannya juga masih drop sekitar 50-an volt. Kita akan ukur tegangan vertikalnya. Ini langsung di dioda di dekat IC vertikal, dan terukur tetap drop. Tegangan 12 voltnya juga drop ya, dan berdenyut tetap sama seperti semula ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, bisa jadi kita simpulkan kerusakan itu ada di bagian power supply teman-teman, sampai ke jalur feedback ya. Nah, biasanya seperti itu yang kita temui. Jadi ini jalur feedbacknya. Namun sebelum itu pastikan dahulu rangkaian sekunder lainnya juga tidak ada short teman-teman. Nah, saya ulangi, sebelum kita menentukan kerusakan itu di power supply sampai ke feedback,
maka terlebih dahulu open dioda di bagian sekundernya ini teman-teman. Dioda supply ke vertikal 12 volt audio, open satu persatu seperti ini. Tadi sudah kita open dan tidak ada hasilnya sih nihil artinya teman-teman. Jadi kita curigai masalahnya itu ada di power supply sampai menuju ke feedback. Untuk itu kita akan open satu persatu dan ukur satu persatu komponen di jalur power supply dan juga feedbacknya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk menentukan kerusakannya. Memang harus di open satu persatu. Untuk itu kita akan open dan kita akan ukur. Oke teman-teman, jadi setelah kita lakukan pengukuran, kita dapatin ini trim pot. Trim pot ini sepertinya rusak teman-teman, karena diukur sepertinya melar jauh sekali. Nah, kita akan open saja trim pot ini, kita akan buktikan apakah memang trim potnya bermasalah atau tidak ya. Sebentar, kita akan copot dari rangkaian. Kalau memang benar, maka ini adalah kasus pertama tegangan berdenyut. Penyebabnya itu adalah trim pot ya, karena memang baru kali ini sepertinya kalau memang ya. Nah benar teman-teman, ini perhatikan ya, sepertinya sudah korosi kakinya. Trim pot untuk TV Cina seperti ini biasanya menggunakan nilai 202 ya. Trim pot ini sama seperti dengan resistor ya teman-teman, cuma ini resistor variabel yang bisa di setel nilainya. Kalau resistor itu kan nilainya tetap ya, paling hanya toleransi sekian persen saja. Kalau gitu trim potnya kita akan ganti dengan resistor setengah watt 1 kilo ohm teman-teman, atau coklat hitam merah emas. Nah biasanya seperti itu bisa menggantikan nilai trim pot 202 ya, resistor 1K. Kalau dia 10K, ganti aja dengan resistor 4K7 atau 4700. Biasa untuk TV Polytron ya, slim. Kalau TV Cina ya 202 atau sama dengan 2K ohm atau 2000 ohm, bisa kita ganti dengan resistor dengan nilai 1K ohm atau 1 kilo ohm ya. Nah, cara pasangnya seperti ini teman-teman. Hanya pasang seperti ini, gampang kok. Nah kelihatan ya, karena sebenarnya trim pot itu juga hanya 2 jalur saja teman-teman. Kalau yang jalur yang dia 1 jalur kan itu sama dengan 1 ya, bukan 3 jalur. Walaupun lubangnya 3 tapi hanya 2 jalur yang digunakan. Nah jadi resistornya juga dipasang antara jalur yang satu dengan yang satunya lagi. Kalau yang jalurnya sama ya abaikan saja, pilih salah satu. Nah kalau dari atas seperti ini masangnya. Nah seperti ini masangnya ya. Ini buat teman-teman pemula ya, yang mungkin masih kebingungan cara masang resistor sebagai pengganti trim pot. Nah itu seperti ini masangnya, atau bisa juga jalur atau kaki resistor yang satunya lagi. Bentar, nah ini seperti ini, salah ini salah teman-teman ya, mohon maaf. Itu namanya 1 jalur, bukan seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi yang ada kotak itulah pin yang akan dipasangkan, yang ada kotak, dia garis kotak. Jadi kaki sebelahnya itu bisa dipindahkan ke yang ada kotaknya itu. Nah seperti ini juga bisa. Kemudian ini kaki yang ini pindah ke itu,
ke lubang yang itu juga bisa, sama ya. Intinya ya jangan satu jalur ya. Ya menghubungkan dua jalur teman-teman. Nah seperti ini, jadi sudah kita solder ini. Jadi sudah jelas ya. Kita akan nyalakan TV-nya dengan keadaan pin B plus playbacknya itu belum kita solder ya, seperti ini. Untuk memastikan saja apakah tegangannya bisa normal. Kalau nanti sudah normal, maka kita akan solder kaki B plus playbacknya dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah ini prop hitamnya kita selipkan kembali di ground. Oke. Skala tester kita posisikan pada skala 250 volt DC ya, untuk mengukur tegangan B+. Kita akan nyalakan TV-nya dan akan kita ukur tegangan B+ nya sudah normal atau enggak. Oke. Tegangan B+ nya sudah normal sepertinya teman-teman, 105 sampai 107 volt ini. Kemudian kita ganti selektor testernya ke 50 volt DC untuk mengukur tegangan vertikalnya, dan terukur sudah 24 volt ya. 12 volt sekitar 11 sampai 12 volt. Nah ini audio sekitar 16-17 volt ya. Artinya sudah normal semua tegangan sekundernya teman-teman. Artinya kita akan kembalikan solderan kaki B plus playback ya. Ini kita solder kembali dan kita akan nyalakan kembali TV-nya dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Apakah sudah normal atau belum? Bisa nyala atau enggak TV-nya? Oh bentar, testernya masih di 50 volt DC. Nah ini dia. Nah ini dia B plus sudah normal ya. Sekitar 105 ya, kalau TV Cina sekitar 105 sampai 115. Oke lah, masih bagus. Yang penting gambarnya masih penuh. Dan ini tegangan 180 voltnya sudah terukur sekitar 190 ya, hampir ya, sekitar gitu. Nah itu heater sudah nyala ya di CRT. Kita lihat. Nah teman-teman bisa lihat TV-nya sudah menyala dengan normal ya. Tinggal masuk gambar aja nih. Artinya seperti itu kerusakannya teman-teman. Sepele ya. Hanya kerusakan tripod, dan ini pengalaman baru juga bagi saya. Nah ini tripod ini bikin masalah ya, berdenyut. Padahal sepertinya saya baru ini ya nemuinya. Biasanya sih gambarnya melebar, atau mungkin gambarnya kembang kempis, atau mungkin tidak keluar sama sekali tegangannya, atau over bisa juga. Tapi ini baru kali ini dia berdenyut ya. Ya semoga saja bisa bermanfaat juga buat saya sendiri dan juga buat teman-teman lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadikan referensi ke depannya untuk kasus-kasus yang sama. Semoga saja bisa membantu teman-teman di lain hari nanti.